Ya, ketika diskusi, ketika memberikan sumbangsi untuk Indonesia, ya sumbangsi yang diberikan nggak kalah. Oke, saya share screen ya. Terakhir sampai pembahasan istiqaq. Dan sudah saya bilang kemarin, istiqaq kan sebetulnya ilmu sendiri. Hanya saja masuk ke usul fikih ya, karena usul fikih itu sepertiganya bahasa Arab. Sepertiga bahasa Arab. Jadi sepertiga ilmu kalam, sepertiga ilmu bahasa Arab, sepertiga fikih. Dan yang nyampurin semua mantik. Ini semua mantik yang menghubungkan. Tapi standarnya 3 itu. Hanya saya gak akan lupa pertemuan, salah satu pertemuan pertama ya, termasuk awal-awal sama Profesor Syekh Hisham di Riyadh tuh, Syekh Hisham, Profesor Usul Fikih di Jamiatul Imam University di Kota. Beliau ngajar di LIPI, beliau bilang orang yang gak senang bahasa Arab gak bisa jadi usuli, harus senang bahasa Arab ya, karena sepertiga bahasa Arab. Tapi pembahasan ma'anil huruf aja di usul fikih. Balaghah pindah ke usul fikih, istiqaq pindah ke usul fikih ya, tapi tidak semua pembahasannya pada akhirnya ya. Dan barangkali itulah kalau ada orang zaman sekarang, ketika syarat mujtahid menguasai bahasa Arab bla bla seterusnya, syarat mufassir menguasai, itu setidaknya dia setidaknya ya, dia menguasai bahasa Arab yang ada di mana, di buku usul fikih. Setidaknya menguasai bahasa Arab yang ada di buku-buku ulumul Quran. Kan ada buku ulumul Quran seperti Imam Suyuti di Al-Itqan, itu bahasa Arab banyak di dalamnya, pembahasan bahasa Arab sampai ma'anil huruf, itu minimal itu ya, kosakata minimal yang ada di buku-buku mufradatul Quran ya, gharibul Quran dan seterusnya, itu minimal ya. Yang sampai yang seperti itu memang enggak masuk checklist. Dan Minhajul Usul termasuk buku yang harus jadi checklist lah pembelajaran ya. Tadi Muqarrar S1 di Al-Azhar untuk madzhab Syafi'i. Al-Faslu Tsalits, silakan Bang Jabar dibaca. Shalawat dulu, alhamdulillah wassalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Qadhi al-Baydawi rahimahullah, al-faslu tsalits, al-faslu tsalitsu fil ishtiqaq, wa huwa raddu lafdhin ila lafdhin akhar li muwafaqatihi lahu fi hurufihi al-asliyah wa munasabatihi lahu fil ma'na. Oke, jadi ini definisi proses istiqaq, bukan definisi ilmu istiqaq ya. Ini definisi apa? Proses istiqaq. Istiqaq itu prosesnya. Seperti definisi tasrif. Ya. Tasrif ya sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah proses kan gitu ya. Kan tasrif juga nama ilmu ya. Ilmu tasrif. Sorof itu nama klasiknya ilmu tasrif. Sebentar. Kok suaranya mantul-mantul? Penjabar matiin lagi suaranya. Oke, makasih banyak. Jadi saya bilang tadi bahwa ini istiqaq, definisi proses melakukan istiqaq. Jadi sebagaimana ilmu tasrif yaitu yang artinya tahwil ya, itu sama istiqaq rod ya. Asal kata tasrif tuh tahwil, sama istiqaq tuh rod ya, mengembalikan ke pokoknya. Raddul lafzin, mengembalikan satu lafal ila lafzin akhar, ke lafal lain. Kenapa? Li muwafaqatihi fi hurufil asliyati, karena dia punya kemiripan dalam huruf pokoknya. Wa munasabatihi lahu fil makna, dan ada hubungan makna. Ya. Jelas nih. Jadi misalnya contohnya nanti dicontohkan ya. Tapi saya mau contoh dari teman-teman, coba apa misalnya kata beda dua kata ya, tapi hurufnya sama.
Ah, apa contohnya? Oke, silakan Bang Adam. Misalkan kata bayak tubuh. Kata apa? Oke, terus apa kata yang mirip dengan kata apa akar katanya? Jangan kata baik tubuh juga, kegampangan. Maktabah saya, maktabah. Katabah dengan apa? Maktabah. Apa sisi kesamaan muafaqah hurufnya? Huruf asli ya. Sama-sama kaf, ta, dan ba. Apa munasabah maknanya? Jadi harus ada 2 rukun. Kalau sorof itu cuma 1. Muafaqah huruf aslinya itu sorof. Kalau istiqaq tadi saya udah pernah bilang ya pekan lalu bahwa 2 pekan lalu ya, teman sebelumnya, bahwa sorof itu jasad, ruhnya adalah apa? Istiqaq. Sebagaimana nahu itu jasad, ruhnya adalah balaghah. Oke. Jadi kalau cuma sama huruf aja itu palingan sorof ya. Tapi ada munasabah maknanya, dicari munasabah maknanya itu istiqomah. Apa hubungan antara katabah menulis dengan maktabah perpustakaan? Apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya? Pikir-pikir aja. Biasanya di perpus suka nulis buku satu. Kehilangan list. Boleh. Apa? Lagi. Di perpus isinya apa? Buku. Ya, tulisan orang. Tulisan. Oke, bagus. Jabar, contoh. Ustaz Miftah, contoh. Pilih 2 kata dalam bahasa Arab. Huruf aslinya sama. Ntar kita cari maknanya deh. Kita cari munasabah. Yang penting pertama muwafaqah fi hurufil aslinya dulu. Masjid Ustaz. Masjid gimana? Nah, asal katanya sajadah, sujud dan sujud. Nah, masjid itu tempat. Oke, sajadah, sujud, masjid. Apa hubungan dengan kata-kata sujud? Ya, di situ tempat untuk diperuntukkan sujud. Tempat sujud. Oke. Ustaz. Ustaz, contoh. Milfak, Ustaz. Hah? Dengan rofako. Mirfak. Oke, sama apa? Sama fiilnya rofako apa ya? Ya, hubungannya apa? Hubungannya apa? Rofafatnya lembut gitu, temen. Ya. Dengan mirfak, apa Lembut. hubungannya kira-kira? Pikirin dulu. Lembut atau santai kan? Milfak bagian Sikut. tubuh yang siku kan, bagian Untuk tubuh yang apa? dipakai alat untuk nyantai. Alat nyantai. Oke. Boleh. Masya Allah. Makanya orang Arab kan kalau Iya, duduk kan betul. sikunya dia. Betul, mirfak ya, betul. Alat untuk nyantai. Nah, untuk Masya Allah, bagus. Apa? Fasilitas aja fasilitas ya. Fasilitas kan berarti untuk bikin santai mudah ya. Apa marafiq kan? Ya enggak? Al marafiqul ammah. Bagus. Masya Allah. Oke, nah itu semua tadi teman-teman sebutkan itu contoh istiqaq. Tapi masih istiqaq asghar. Istiqaq apa? Asghar. Istiqaq ada 3 jenis. Ya. Istiqaq asghar yaitu yang huruf aslinya, muwafaqah huruf aslinya itu sama hurufnya sama urutannya. Ya. Sama hurufnya dan sama apa? Urutannya. Ini muwafaqah fi kullil huruf ma'a muwafaqah fi tartibil huruf. Kemudian ada lagi istiqaq jenis kedua yaitu istiqaq akbar. Istiqaq apa? Akbar. Yaitu muwafaqah fil huruf mukhalafah fit tartibil huruf. Muwafaqah fil huruf
Apa? Tapi mukhalafah fi tartibil huruf. Contohnya apa? Misalnya habaro, haber, oke, pendeta atau ahli ilmu, ulama besar, haber. Nah, dengan apa? Bahr. Dengan apa? Bahr. Alhamdulillah. Dalam bahasa Arab ternyata itu bisa juga dicari hubungan makna antara dua kata yang urutannya beda nih, bahr dan haber. Apa kira-kira hubungannya? Dan Ibnu Abbas dijuluki dengan habrul ummah dan bahrul ummah. Huwa bahrun wa huwa habar. Apa hubungannya kira-kira? Nah, ini ada chat kayaknya. Sama-sama luas, oke. Sama-sama bagus Ustaz Zabi. Sama-sama luas, sama-sama banyak memberi. Ya, Masya Allah. Nah, ini namanya istiqaq apa nih? Istiqaq akbar. Istiqaq apa? Istiqaq akbar. Contoh lain misalnya kalama dengan lakama. Kalama artinya melukai, lakama meninju. Ada hubungannya nggak? Ada, Lagi sama-sama Malik, menyerang. raja. Ada Malik, raja. Itu muwafaqah fi al-hurufil asliyah ma'a mukhalafatin fit tartib. Ini istiqaq akbar. Ada lagi istiqaq awsat, ya, yaitu dia beda satu huruf aja. Jadi muwafaqah fi jamil huruf wa fi tartibil huruf illa fi harfin wahid. Muwafaqah fi jamil huruf wa fi tartibil huruf illa fi harfin wahidin. Ya, seperti falaqo, falaha. Contoh. Ini orang falaqo itu artinya membuka, memecah. Ya. Falaha bertani. Apa hubungannya falaqo dan falaha? Petani kan falah ya, falah. Apa hubungannya? Karena kerjaan petani ngapain? Memecah tanah. Memecah tanah, membelah tanah. Ini gitu. Karena kata Allah, faliqul habbi wan nawa. Allah sendiri bilang di Al-Qur'an tentang Allah, faliqul habbi wan, Allah yang memecah biji dan tanaman-tanaman. Itu namanya istiqaq apa? Jenis yang ketiga tadi? Istiqaq awsat. Awsat. Apa istiqaq awsat tuh? Muwafaqah fi jamil huruf wa fi jami' tartibil huruf illa fi harfin wahidin. Ada mukhalafah satu huruf aja. Falaq, falah. Dan banyak muradif rata-rata kadang seperti itu kadang ya. Kadang satu huruf beda. Hazza, azza. Sama artinya pada. Dekat atau mirip lah. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Oke, Allah misal. Kita baca lanjut lagi. Jadi itu proses istiqaq. Proses istiqaq itu raddu lafzin ila lafzin akhara li muwafaqatihi lahu fi hurufil asliyati wa munasabati lahu fil ma'na. Ya, wala budda, ya terus. Penjabat. Wala budda min taghyirin bi ziyadatin aw Suara kecil. Wala budda min taghyirin. Gantian. Kecil suara penjabat, kenapa? agak jauh dari mic Ustaz. Oke, fine. Wala Harus budda ada ya, wala budda min taghyirin, harus ada perubahan. Terusin. bi ziyadati aw nuqsani harfin aw harakatin aw kilayhima aw bi Nah. ziyadati ahadihima wa nuqsanil akhiri wa nuqsanihi. Wa nuqsanil akhari. Nuqsanil akhiri wa nuqsanil akhiri wa nuqsanihi aw bi ziyadatihima wa nuqsanihima nahwu kadhibin wa nasara. Ini sebentar. Ini urutan contoh tuh adalah urutan pembagian tadi. Ya, biasa kalau di matang-matang kayak gitu ya. Urutan contoh nahwunya itu ngurut ke apa? Sesuai urutan tadi. Jadi misalnya nih, walaupun yang minta taghyir mesti ada perubahan ya. Jadi nggak bisa Zaidun dan Zaidun ya, nggak bisa. Itu bukan istiqaq, itu kasus lain ya. Atau rojulun dan rojulun nggak bisa. Harus ada perubahan. Bi ziyadah tentang tambahan huruf. Ya. Atau pengurangan huruf. Atau penambahan harakat dan pengurangan huruf, atau
penambahan harokat aja, penambahan huruf aja, atau penambahan dan pengurangan dua-duanya, jadi gitu dipadu aja. Biziyadati au nuqsani harfin. Ini ziyadati nggak pakai tanwin ya. Dan itu walaupun lemah ya secara nahu sorof, secara nahu lemah, pendapat lemah atau lughah ghairu fusha. Ini fusha sih cuma ghairu afsah gitu ya. Enggak afsahul fusha. Ya. Disebutkan dalam buku-buku nahu bisa seperti itu. Ya kotok tuh yada warijla zaidin kayaknya. Boleh. Tapi di sini nggak apa-apa, matan namanya juga matan, suka kayak gitu. Biziyadati au nuqsani harfin. Bisa nambah huruf, bisa ngurang huruf. Contoh nambah huruf misalnya apa? Kadzib. Nambah huruf dari kadzibun artinya kedustaan. Kadzibun artinya apa? Kadzibun kedustaan. Kadzibun apa kadzibun? Kadzibun Pendusta. apa? Itu istiqoq. Yani nambah huruf. Au nuqsani harfin atau mengurangi huruf. Nasoro dengan nasirun. Nasoro dengan Nasoro dengan nasoro. Nasoro dengan apa? Nasoro. Ingat jawabannya. Kadzibun tadi dengan apa? Kadzibun. Karena kadzibun cuma beda apa? Ziyadati harfin kan. Kalau nasoro dengan apa? Dengan nasoro. Supaya cuma nukson harfin, mengurangi huruf dari nasoro jadi nasoro. Ada hubungannya enggak nasoro sama nasoro? Sama-sama nolong, Ustaz. Bedanya apa? Nasoro sama nasoro, apa bedanya? Nasoro dua belah pihak. Kalau Apa? menolong. Iya, dan seterusnya kayak gitu ya. Menolong, nasoro ada pihak lain yang juga saling tolong menolong. Nasoro bisa seperti itu. Oke. Terus apa? Au harokatin atau tambahan harokat. Yang ketiga berarti atau tambahan harokat. Contohnya apa? Yang tadi. Doribun. Enggak, ini doribun tambahan harokat dan huruf sekaligus ya. Doribun. Tambahan harokat dan huruf. Doribun. Jadi sebentar. Ziyadati au nuqsani harfin. Berarti yang pertama kadzibun ini tambahan huruf. Aja. Yang kedua nasoro. Oh ini sorry, biar cocok. Ini ziyadati harokatin. Nasoro ini ziyadati harokatin. Ya, dari nasoro nasrun. Salah, bukan nukson. Enggak cocok sama yang lain. Nasoro ini dari kata nasrun. Kita tulis. Jadi yang pertama apa tadi? Kadzibun itu yang pertama. Ziyadatu harfin. Itu apa? Kadzibun dari min kadzibun. Oke. Terus yang kedua nuqsun ziyadatu harokatin. Ziyadatu harokatin. Contohnya apa? Jadi nasoro min nasrin. Nasrin ini ziyadatu. Dan yang kedua, yang ketiga adalah ziyadatu harfin wa harokatin. Itu doroba atau doribun boleh juga. Doribun dari dorb. Doribun dari dorb. Dorbun. 3. Doribun dari dorbun. Ini tambahan huruf. Apa tambahan hurufnya? Alif. Dan tambahan harokat yaitu dari dorbun yang ro-nya sukun jadi ri. Oke. Itu tambahan
harokat, dan huruf. Tambahan harokat dan huruf. Ya, benar. Yang keempat, pengurangan huruf. 4, pengurangan huruf. Itu contohnya apa di situ? Khof. Contohnya khof. Takutlah. Dari khauf. Coba, khauf tuh dikurangin huruf nggak? Khauf ke khof. Dikurangin hurufnya nggak? Khauf, Ya, ya khof. kurang. Ingat, dalam istiqomah tuh harokat akhir nggak harokat akhir diabaikan ya. Itu kan karena harokat i'rab, harokat nahu. Nggak, itu bukan bahasa. Oke. Jadi itu nggak penting. Yang kelima adalah pengurangan harokat. Ya. Contohnya apa di situ? Mulut. Dorb. Dari pengurangan huruf. Dorb. Berarti dari doroba. Dorob dari doroba. Pengurangan huruf kan? Pengurangan harokat. Dorob dari doroba. Doroba fathah. Terus dibikin sukun. Itu maksudnya mengurangi harokat tuh jadi disukunin. Itu maksudnya. Nambahin harokat berarti dari sukun jadi berharokat. Itu maksudnya. Kemudian yang keenam, mengurangi dua-duanya. Pengurangan huruf dan harokat. Contohnya apa di situ? Gola. Oh ya, di sini ada kata-kata ala madhabil kufiyin ya, karena ada sebenarnya ada khilaf dikit antara Basriin dan Kufiyin ya. Ya, apakah bisa istiqoq tuh masdar dari apa sumber dari istiqoq? Yani, ala madhabil kufiyin maksudnya karena sesuai dengan madhab Kufiyin, apa menurut Kufiyin aslul kalimat itu apa? Masdar atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Ingat ya, madhab Kufi itu aslul kalimat itu fi'il madhi. Kalau madhab Basri aslul kalimat itu apa? Masdar. Oke. Nah, itu maksudnya kita. Alamatul kufin yani dorob dari doroba. Karena ini malah kebalik, masdar dari fi'il madhi. Ya kan? Mengistiqah harusnya kan doroba dari dorob. Tapi ya ini mau ngasih contoh doang bahwa menurut madhab kufin itu berarti masuk contohnya. Oke. Pengurangan huruf dan harokat gola. Itu yang nomor berapa nih? Nomor 6. Gola. Dari golayan. Dari apa? Golayan. Masdarnya golayan ya. Gola artinya mendidih, golayan, kemendidihan. Ini emang mengurangi huruf dan harokat. Coba golayan. Bener nggak? Kurangin huruf nggak? Golayan gini, kurang kan? Golayan jadi gola. Kurangin satu huruf tuh non. Terus harokat. Tadinya alif nih, itu ngurangin 2 huruf malah. 2 huruf ya. Terus alinya alif mati nih. Jadi tadi berharokat gola ya gitu ya. Sekarang jadi gola sukun. Kurang lebih gitu gambarannya ya. Oke. Memang contoh yang dibawakan oleh Al-Qadil Baitu ini ada yang mengkritik juga. Imam Al-Isnawi itu kritik contohnya. Ini kurang pas. Tapi ya intinya kita coba memahami matan ya. Tujuan kita aja pembelajaran ini memahami matan. Jadi saya berusaha tidak membawakan kritiknya Imam Al-Isnawi kepada Imam Al-Baitu. Kalau nggak Imam Al-Isnawi itu raja kritik ya. Di antara kritikus internal madzhab Syafi'i terbesar tuh Al-Isnawi. Bahkan Imam Nawawi dikritik abis oleh beliau. Walaupun kritiknya banyak yang tidak akurat sebetulnya. Sampai kata para ulama, hati-hati suka mengkritik. Nanti balas dikritik. Dan benar Imam Al-Isnawi dikritik habis oleh generasi setelahnya. Sehingga kita bisa ya hampir tidak mendapati omongan Al-Isnawi dalam buku-buku madzhab Syafi'i kecuali ya sebagai dibalas kritik ada disebutkan para ulama. Artinya bisa jadi kita mengkritik ulama top ya, apalagi pendapat yang sudah mapan ya. Bisa kita mengkritik sah-sah saja ketika bukan hal ijma ya. Tapi pendapat besar gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi ada generasi setelahnya mendapati kesalahan kita. Nanti kita keliru juga dalam kritik tersebut. Itu terjadi pada diri Al-Imam Al-Isnawi, para ulama sebutkan. Kalau hal intinya mencoba kita coba pahami yang beliau sampaikan ya. Kemudian yang ketujuh, tadi apa? Udah nih, selesai nih ya. Bi ziyadati au nuqsani harfin au harakatin au kilahima.
Oke, yang ketujuh, ziyadatul harfi wa nuqsanil harfi. Sekaligus, kilaihima. Jadi ziyadah harf dan sekaligus apa? Nuqsan harf nih. Au bi ziyadati ahadihima wa nuqsanihi. Au bi ziyadati. Ini berarti udah selesai. Au bi ziyadati ahadihima wa nuqsanihi. Nambahin huruf, ngurangin huruf. Penambahan huruf sekaligus juga ngurangin huruf. Jadi nambah satu huruf, ngurangin huruf yang lain. Sekaligus penambahan huruf, pengurangan. Oke, berarti saya urutan contohnya apa? Muslimat. Contohnya muslimat. Berarti dari apa? Muslimat. Dari muslimah. Oke. Namain huruf nggak? Muslimat dari muslimah. Muslimatun. Namain huruf. Alif. Ngurangin huruf nggak? Ta marbutoh. Tamar butuh dikurangin ya. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Agak cepet ya. Cuma gitu doang, cuma contoh-contoh aja. Nomor 8. Nomor 8, tambahin huruf. Nambahin harokat dan ngurangin harokat. Tambahin harokat dan ngurangin harokat. Penambahan. Maaf nih. Harokat. Dan sekaligus pengurangan harokat. Jadi contohnya apa? Hadirun dari kata apa? Hadirun orang berhati-hati. Dari kata hadar. Hadar. Abaikan aja harokat terakhir ya. Hadir dari hadar. Penambahan harokat. Hadirun. Tambah harokat. Oh, dikurangin dulu. Kalau hadirun harusnya ya itulah ziyadatul harakati wa nuqsanah. Oh gini, dua proses ini. Zalnya disukunin dulu, harokatnya disukunin, hilang, berarti kurang, terus ditambah jadi fathah. Gitu maksudnya. Nanti enggak? Dari hadirun jadi apa dulu? Hadrun. Terus hilangin. Jadi apa? Hadar. Itu maksudnya. Oke. Terus nomor berapa sekarang? 9. Nambah huruf, ngurangin harokat. Plus harokat. Contohnya apa? Adun. Orang yang menghitung. Adun. Dari dari kata adadun. Ad dari adat. Ya. Nambah huruf nggak? Nambah huruf. Adun. Dari adat. Jadi dari adat jadi adun. Adun berarti nambah alif. Jadi adat. Ketik Arabnya. Adat. Jadi apa? Adun. Adat jadi adat. Nambah huruf. Oke. Ngurangin harokat. Apa harokat yang dikurangin? Fathah. Ini fathah jadi sukun. Fathah di dal pertama ya, jadi sukun. Adadun. Adun. Oke, gitu lah. Nomor 10, contoh 10. Nabatun ya. Contoh 10 adalah nabata. Bukan nabatun. Nabata dari nabat. Itu apa? Contoh 10 berarti menambah harokat, kembali ke nomor 9. Penambahan harokat
plus pengurangan apa? Kebalikan 9. 9 penambahan huruf, pengurangan harokat. 10 kebalikannya berarti apa? Tambah harokat kurang huruf. Penambahan harokat, pengurangan huruf. Ya. Contohnya tadi apa tadi? Nabata dari nabat. Contohnya nabata dari nabat. Oke. Nabata dari nabat. Nabata min nabat. Tambah harokat. Nabat. Nabata. Nabatun. Nabat. Nabata. Oke. Nambah harokat dari at tak mati. Ingat ya, harokat akhir dalam i'rab tun itu nggak dianggap sukun. Nabat jadi nabata. Kalau harokat bina dianggap. Harokat bina dianggap. Terus kurangin huruf. Dan nabat jadi nabat, nabata. Jadi prosesnya seperti nambahin harokat dari nabat jadi nabata, terus ngurangin huruf. Nabata. Gitu ya. Oke. Ingat yang tadi ada berapa kaidah kita udah tulis tadi, harokat i'rab tidak dianggap. Tidak dianggap sukun ya. Tapi harokat bina dianggap. Oke. Nomor berapa lagi contohnya? Nabata 10. 11. Idrib. Apa tuh 11 itu berarti? Nambahin huruf, nambahin harokat, dan ngurangin harokat. Au bi ziyadatihi ma nuqsanihima. Jadi dipadu-padu gitu. Nomor 10, nomor 11, nambahin huruf plus penambahan harokat plus pengurangan harokat. Tentunya beliau cobakan. Sebentar. Iya benar. Idrib. Idrib dari kata dorb. Idrib dari kata dorb. Benar nggak tuh? Idrib dari kata dorb itu kasusnya seperti itu. Coba kita lihat. Dorb. Coba. Dorb gimana biar jadi idrib? Tambahin huruf. Tambahin hamzah. Idorb. Tambahin harokat. Idorib. Kurangin harokat. Idrib. Nah gitu ya. Gimana yang pertama? Coba diulang. Prosesnya gimana nomor 11 nih? Ulang. Gimana dari dorb menjadi idrib? Ditambahkan huruf hamzah wasal. Prosesnya pertama ada 1 dorb. Ya. 2 Idor. idorb. Idorb. Cuma ngapain tuh? Nambah huruf ya. Terus 3 tambah harokat. Idorib. Idorib. 4 Idrib. idrib. Oke, ngurangin harokat ya. Jelas teman-teman nih? Jelas? Siapa yang baru pertama belajar istiqoq nih kayak gini? Siapa yang baru pertama belajar? Pernah ngambil kelas istiqoq nggak? Atau daurah istiqoq atau apa? Baca buku istiqoq? Oke. Ini sebenarnya ilmu penting, cuma nanti belum terasa indahnya, ntar. Baru dengar. Belum terasa indahnya. Tadi kita udah lihat kan di awal bagaimana indah. Falak dan falah ternyata ada hubungan makna. Kalama dan lakama ada hubungan makna ternyata.
Dan kalam sendiri bisa melukai. Kalam bisa melukai kan? Kalam tuh bisa melukai itu. Bisa meninju lakau, memukul orang dengan menyakiti orang dengan kata-kata dengan kalam. Terus tadi bahar dan habar. Ini kita baru bicara, ya tuh nggak usah istiqok akbar dan ausat lah. Baru bicara istiqok asghar aja udah cakep banget. Ya Allah, ternyata itu ya hubungannya. Oh gini. Saya istiqok ilm tuh semua variasi dari ilm tuh dahsyat ya. Variasi dari jim nun itu biasa ulama kasih contoh ya. Gitu lah. Saya jim nun teorinya lupa. Jim nun. Apa jim nun itu maknanya? Apa makna jim nun? Makna istiqoqinya apa? Ketertutupan, ya. Ketersembunyian. Jim nun ya. Makanya apa? Janin sesuatu yang tersembunyi. Kan janin tuh, tersembunyi kan? Terus apa lagi? Jannah. Junnah. Janatun apa janatun? Apa hubungannya? Kenapa? Apa hubungannya dengan ketersembunyian? Belum terlihat sekarang. Belum tahu. Ini bukan enggak karena itu. Ya di dunia ada kebun disebut janatun. Pohonnya rindang, Ustaz, nggak kelihatan. Ya, pohon rindang sehingga tertutup dari atas. Pohonnya tertutup. Saking rindang banyak pohon tertutup. Ya. Ketertutupan. Apa lagi? Majnun. Kenapa Majnun? Akalnya ketutup. Nah, kalau ketutup. Apa lagi? Junnatun. Nutup Risai. lagi perang. Risai. Apa? Ngelindungin orang dari perang. Dan seterusnya ya. Ilm sama. Ya, mu'alim. Alam. Ya, terus banyak lah beragam ya. Dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut dulu sini. Tadi idrib tadi itu ya. Khof, terus contoh berikutnya. Khof, contoh berapa nih sekarang? Kita ada variasi ke-11. Sekarang 12. Variasi 12 itu adalah nambah harokat, nambah huruf, ngurangin huruf. Balikan nomor 11. Penambahan harokat plus penambahan huruf plus pengurangan huruf. Contohnya khofa. Ya. Dari kata khauf. Dari khauf. Oke, gimana nih? Khaufa dari khauf. Coba prosesnya. Silakan. Dari khauf jadi khaufa. Ada yang mau coba? Coba Ustaz Herbi. Dari khauf jadi khaufa, kata Imam Al-Baidawi, nambah harokat, nambah huruf, ngurangin huruf. Gimana tuh? Masih Sama. belum Ustaz. belum terlalu paham Ustaz. Oke, ini ikutin saya Sarbi. Nambah harokat dari khauf. Oke. Saya pakai bahasa Arab aja ya. Khauf. Oke, ini khauf nih. Khauf sukunnya. Nambah harokat. Berarti Jadi mana ya Ustaz ya? Nambah jadi khaufa. Jadi khaufa. Dari khaufa ya. khauf. Khaufa. Ingat, fun itu dianggap apa? Dianggap sukun. Ingat. Harokat huruf yang harokat i'rab itu dianggap sukun ya nih. Khauf itu jadi khaufa. Harokatin. Khaufa. Langkah pertama. Ngapain nih langkah pertama? Nambah harokat Ustaz. Menambah harokat. Ini dari sukun jadi berharokat. Khauf jadi khaufa. Ingat jangan lupa ya. Kenapa khauf yang pertama sukun? Khaufanya kenapa sukun? Harokat i'rab tidak dianggap. Harokat i'rab tidak dianggap. Kalau Tidak ilmu dianggap. istiqoh harokat i'rab nggak dianggap. Tapi harokat bina dianggap ya. Khauf jadi khauf. Oke. Nambahin huruf. Gimana nambahin huruf? Dari khaufa. Kan khaufa sekarang kita nih. Jadi Nambahin huruf jadi khawafa. di khawafa dipanjangkan wanya. Jadi khawafa. Atau khaw terus alif gitu ya. Terus fa. Ini. Khaw alif fa.
Ini apa ini? Menambah huruf. Oke. Sekarang terakhir ngurangin huruf. Kamunya hilang sudah. Pokoknya ini masih dihilangin, cakep. Gitu ya. Jadinya fa. Gimana, ngerti nggak? Iya, Ustaz. Ini Gitu sebenarnya ya? kayak di sorof gitu, Ustaz ya. Kayak sorof cuma lebih luas. Kalau sorof kan cuma dia kosong dari makna. Ya ibaratnya gitu ya. Iya, Ya, iya. ada sih maknanya, tapi nggak sedalam istiqoq. Istiqoq itu benar-benar balas sampai lintas dunia lintas batas-batas tasrif lugawi, tasrif istilahnya udah lewat, udah loncat-loncat gitu. Kemudian juga dikaji dari sisi munasabahnya, itu yang lebih unik lagi. Kalau sorof praktis kita nggak terlalu fokus ke munasabah, kita fokus ke pengubahan. Oke, ini sengaja dibaca. Terus, contoh keberapa nih? Berarti 13. Apa tuh 13? Ngurangin huruf, nambahin harokat, ngurangin harokat. Oke. Penambahan huruf. Terus, pengurangan dulu. Pengurangan huruf. Kebalikan yang tadi ya, no. Pengurangan huruf. Penambahan harokat. Pengurangan harokat. Contohnya, id. Apa id artinya tuh? Apa id artinya? Berjanjilah. Janjilah. Id. Janjilah. Dari kata wa'ad. Wa'ada. Dari wa'ad. Ya. Coba, siapa yang mau coba mengistiqaq wa'ad, id dari wa'ad. Ya, id dari wa'ad. Wa'ad ya, jangan, bukan wa'dun, wa'ad. Karena harokat i'rab dianggap sukun. Coba, Sama Miftah. Dari Zat. Dari wa'ad biar jadi id Dari- gimana tuh? Dari wa'ad. Kemudian dikurangi huruf wawu. Oke, jadi ad. Jadi apa? Ad. Ya Allah. Ad ya, sukun dua-duanya. Ad. Oke, terus. Terus dikasih harokat Nambah kasrah. harokat. Berarti gimana jadinya? Id. Id. Ya, tapi ada ulang harokat lagi. Huruf-huruf. Maksudnya apa huruf-huruf? Ya nih. Pengurangan harokat. Nah, ini contohnya sebenarnya ada kritik dari Imam Al-Isnawi, kurang tepat contohnya. Ya. Tapi harusnya jangan dihitung. Wa'dun, jangan dihitung. Wa'dun tuh. Beliau kayak ngitung. Kadang ngitung, kadang nggak ngitung, nggak konsisten. Ya. Maka dibawakan contoh oleh Imam Al-Isnawi, contohnya qanit. Ya. Dari kunut, lebih tepat. Ya. Tapi nggak apa, kalau kita mau pahamin ini, berarti awalnya wa'dun. Imam Al-Baituri kadang di sini kata para ulama maksudkan ngitung harokat i'rab ya, wa'dun. Terus jadi adun, apa? Dun. Adun. Lu ngurangin huruf. Terus nambah harokat Aid. idun. Aidun. Idun. Imam Al-Baituri kurang idun. Terus ngurangin harokat id. Baru Aid. Ya. Nah gitu. Berarti di yang di sini harokat yang Arabnya dihitung. Ya kadang ngitung, kadang nggak ngitung. Wah. Konsisten, kurang konsisten. Oke. Nah, yang Sebentar. Nah, Iya. contoh yang pas tuh konit. Boleh contohkan? Al-Isnawi contohkan konit. Konitun artinya orang yang putus asa. Konit ya, orang putus asa. Dari kata kunut. Coba bener nggak? Kita cek. Bener nggak nih? Coba. Gimana kunut jadi konit? Coba. kunut kurangi huruf wawu. Pertama tadi kita maunya kurangin huruf. Oke. Jadi kunut. Terus Tambah harokat. tambah harokat. Kunut jadi apa? Tiket.
Tambah harokat itu bisa juga mengubah sebetulnya. Mengubah harokat. Jadi atau dikurangin kunut. Coba sebentar kita lihat. Qanit dari kunut. Ya. Kita kurangin harokat, kunut, kita hilangkan harokatnya, jadi sukun semua misalnya. Kunut nggak harus ngurut ya, nggak harus ngurut. Bisa juga sukun. Oke. Kunut. Oke. Kemudian apa? Tambah huruf, tambah harokat. Konit. Tambah harokat nggak harus 1 harokat, boleh beberapa harokat. Nggak ada keterangan. Nah, konit. Alhamdulillah ini gimana memahami matan nih? Itu gitu. Terus contoh berikutnya kala. Nomor 14. Karena ada 15 ya. 14. Ngurangin harokat, nambahin huruf, ngurangin huruf. Oke. 14. Pengurangan huruf, pengurangan harokat. Oke, terus nambah huruf. Bagian terserunya belum datang sebelumnya. Dan mengurangi huruf. Oke, pengurangan harokat, penambah huruf, mengurangi huruf. Contoh kala. Ini benar, enggak, bukan kala nih. Kalun. Salah di harokat. Di matan salah. Kalun harusnya. Kalun. Dari kata kalal. Kalun. Ya, kalau kala malah nggak pas. Kalun dari kata min kalal. Oke, coba. Afif, udah Ustaz Afif, coba. Kalal gimana jadi kal? Pengurangan harokat dulu berarti Ustaz ya. Berarti Ya, jadi lam yang pertama jadi sukun. Sukun. Susah banget nih. Gak apa-apa, kita tulis aja dulu. Mati. Alif. Al mati lagi. Oke. Mana ya? Terus. Nambahin huruf. Nambahin huruf berarti ditambah alif Ustaz. Setelah kaf. Oke, setelah kaf sama alif. Ka, alif, al. Nah. Oke. Terus ngurangin huruf. Alif yang setelah lam Ustaz. Cakep. Jadinya ka, ini lam tasdid tapi sukun. Jadi muntuh. Ya kan ingat harokat irab nggak dihitung harus. Oke. Yang terakhir irmi. Irmi itu kasus ke-15, nambah huruf, nambah harokat, sekaligus ngurangin huruf, ngurangin harokat. Ultimate nih, paling terakhir. Penambahan huruf plus pengurangan huruf plus penambahan harokat plus pengurangan harokat. Contohnya apa? Beliau bawakan Irmi dari Romi. Irmi dari, kita coba cek dulu apa kata penulis ya. Nanti sebenarnya dikritik sama Imam Asnawi, contoh yang dikritik ya. Atau beliau harusnya contohnya Kamil dari Kamal. Kamil dari Kamal. Tapi kita pahami dulu Irmi gimana, coba. Coba ya, Irmi dari apa tadi? Romion. Coba. Ini dari Romi. Nambah huruf. Coba siapa yang belum nih? Suzabi. Coba Suzabi. Suzabi coba. Gimana dari Romi jadi Irmi? Dengan 4 step. Suzabi ada di situ nggak? Lagi ke belakang.
Oke, Ban Jabar, coba Ban Jabar. Tambah alif Ustaz. Hah? Tambah alif. Alif, oke. Jadinya gimana? Hamzah sih Iyo, lebih tepatnya ya. iromi. Walaupun itu Hamzah ya lebih tepatnya ya, tapi nggak apa-apa. Karena banyak ulama zaman dulu juga bilangin alif ya. Itu maksudnya aliful wasal malah istilahnya alif. Karena istilah alif dan hamzah itu sering bertukar di buku-buku nahwu klasik, buku-buku sorof klasik, buku-buku ilmu klasik lah. Itu sering bertukar alif dan hamzah. Karena emang awalnya orang Arab nggak punya huruf hamzah. Ya nggak ada huruf namanya hamzah itu huruf bikinan siapa? Siapa yang bikin huruf hamzah? Zaman Rasul nggak ada huruf namanya hamzah. Bikinan siapa itu? Bukan Hajjaj, bukan. Ini Ustaz Zabi ada tadi saya tanya malah diem. Bikinan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafat tahun 170. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, terkenal lah. Nulis Mu'jamul Ain ya. Gurunya Sibawayh. Qala Al-Khalil. Kalau Sibawayh ngomong qala Khalil dan banyak apa yang dikatakan Sibawayh, kata-kata para ulama, rata-rata yang dikatakan Sibawayh itu omongan Khalil. Kata dalam Alkitabnya Sibawayh itu omongan Khalil. Karena buku-buku Khalil banyak yang nyampe kita ya. Dan juga dia wadi'u ilmi apa? Wadi'u ilmi. Al-Khalil itu wadi'u ilmi. Apa? Dia wadi dari ilmu apa? Pencetus ilmu apa dia? Beliau. Orang yang pertama kali membukukan ilmu apa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan tahu nggak ilmu apa yang beliau cetuskan? Tokoh besar ini, nama besar ini Al-Khalil. Aklun kabir ada rajul. Aklun kabir. Bukan ilmu tajwid. Ayo. Ilmu arud. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nama besar nih ya. Saran saya cari biografi hari ini kalau lagi nyantai. Ya, cari nih. Dia wadi'u ilmi arud dan juga dia pencetus beberapa hal ya, seperti dia bikin tanda fathah, kasroh, domah seperti yang sekarang dan tasdid. Itu dia dan sukun seperti yang sekarang itu bikinan dia. Tanda seperti yang sekarang. Karena fathah sebelum zaman Al-Khalil itu apa? Bentuknya apa fathah itu? Ada yang tahu nggak? Udah ada fathah sebelum zaman Al-Khalil. Tapi bentuknya apa? Yang bikin kan Abul Aswad Ad-Duali ya. Abul Aswad Ad-Duali yang bikin. Titik atas betul sekali. Titik doa. Fathah itu titik. Doma apa bentuknya? Doma apa Ustaz Tabi? Atau yang lain? Titik depan. Agak geser dikit. Titik depan. Ya huruf terus sebelah kirinya gitu itu kira-kira itu doma. Kasroh titik bawah. Wah itu campur. Udah di zaman Abu Aswad Ad-Duali bahwa tahun 69 aman ya. Karena nggak ada titik huruf, cuma ada titik harokat. Tapi zaman setelahnya ini Al-Ya'muri, Yahya bin Ya'mur itu dia udah ngasih titik harokat, titik huruf, ta dikasih titik. Jadi nyampur antara titik huruf dengan titik harokat. Istilahnya naktu i'jam dengan naktu i'rab nyampur. Akhirnya Al-Khalil bikin terobosan, udah fathah jangan titik lagi, itu fathah garis. Bikinlah sama dia garis. Dan seterusnya. Semua dari falsafat huruf sebetulnya beliau. Garis fathah itu dari alif, garis bawah dari ya, doma itu dari waw, sukun itu dari kho, tasdid itu dari shin, gitu dia bikin. Termasuk dia bikin huruf hamzah. Huruf hamzah tadinya nggak ada bentuk hamzah tuh nggak ada, dibikin oleh Al-Khalil. Nggak ada ini bukan berarti nggak diucapkan ya, tetap diucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman itu hamzah kan? Alhamdulillah. Atau siratal ladzina an'amta itu hamzah, cuma orang Arab dulu nggak nulis hamzah dengan rasul ain yang sekarang, nggak ada itu. Oke, Al-Khalil ini ya, saya mau bilang bahwa Al-Khalil tadi poin kita sebetulnya Al-Khalil bin Ahmad itu membuat huruf hamzah. Nah, tadi kan Bang Jabaris bilang irmi tambahin alif, sebetulnya tambahin hamzah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, boleh juga. Bagus, udah. Nggak sorof, kalau sorof bukan beliau.
Tadi kita sampai Irmi. Terusin lagi Bang Jabar. Jadi Romyun ya. Romyun. Oke. Gimana biar jadi Irmi? Tambahin alif ya. Jadi Mimnya ganti. Mimnya di kasar. Iromye. Gitu ya. Oke, terus habis itu kurangin nomor 15. Kurangin huruf. Ya, ini dihapus. Yang dihapus. Oke. Irom gitu ya. Ya kan? Oke, terus Harokat roknya dihilangin. ngurangin harokat. Oke, terus tambah harokat. Ya, mimnya. Nih, oke, fix berarti. Kan ketikan ilmu asnawi berarti tepat juga. Artinya nggak harus dikritik ini, benar juga, ada benar. Wallahu a'lam. Ada langsung ya, kita materi ini biar cepat. Wah, kamu fi masaila dan silakan dibaca. Tapi lagi bisa baca nggak? Lagi nggak bisa baca. Dari tadi ngetik doang. Lagi bisa ngomong nggak Ustaz Abi? Oke, lagi nggak bisa baca. Ya silakan Bang Jabar deh. Wah, kamu fi masaila dan hukum-hukumnya. أحكامه في مسائل الأولى شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه معلقين به. Jadi syaratul mushtaqi, syarat benarnya kita melakukan, bolehnya kita melakukan istighfar itu adalah sidqu aslihi, bahwa pokoknya itu memang ada di dia. Contoh, kita bilang orang ini alim. Baru boleh kita bilang orang ini alim, Zaidun aliman, kalau Zaid indahu apa? Ilm. Indahu ilm, mantap. Ini syaratul mushtaqi sidq. Kita nggak boleh mengasih Zaid alim, mushtaq tuh. Sementara dia nggak punya ilm yang merupakan asal dari apa? Istiqaq. Ingat, asal istiqaq pendapat yang rajih, pendapat Basriyin ya, yaitu apa? Masdar. Jadi nggak boleh itu syaratul mustaqi sidqu aslihi. Khilafan li Abi Ali. Berbeda dengan pendapat siapa? Abu Ali dan anaknya Ali. Ya, ini dua orang tokoh Mu'tazilah. Ini ya Mu'tazilah lah. Abu Ali maksudnya Al-Jubba'i. Abu Ali maksudnya siapa? Al-Jubba'i. Adapun anaknya Ali itu sendiri, Ali Abu Hashim, lebih terkenal. Abu Hashim. Oke. Mereka dua berpendapat apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qala, Allah alim, punya nama Al-Alim. Duna ilmihi, tapi nggak punya apa? Ilm. Kan gitu ya, Mu'tazilah gitu nggak sih keyakinannya? Bener nggak? Benar. Kayak gitu ya. Menetapkan asma nggak mereka? Mu'tazilah itu. Menetapkan Asma, tapi nggak menetapkan sifat. Ilm, sifat nggak. Ya. Tidak. Kalau yang menafikan asma juga dan sifat sekaligus, siapa itu? Jahmiyah. Jahmiyah. Ya, bagus. Kata mereka, kalau Allah punya ilm, punya sifat, ya. Sifat ini ada dua kemungkinan. Hadis atau apa? Qadim. Kalau hadis, berarti di dalam diri Allah ada apa? Ada sesuatu yang hadis. Berarti Allah mahal lil hawadis. Enggak boleh. Masa Allah bercampur padanya hadis, sesuatu yang hadis bercampur pada diri Allah? Allah qadim bercampur pada dirinya hadis? Enggak. Kata mereka gitu ya. Terus kemudian kalau sifat Allah ilm itu adalah qadim ya. Sama Ahlussunnah bilang ilmu Allah qadim. Oh, qadim itu. Berarti kata mereka apa? Yalzamu minhu ta'addudul qudama. Berarti yang qadim ada banyak. Berarti kata Mu'tazilah, antum nih Ahlussunnah lebih parah daripada Nasoro.
Nasara tuh kafir cuma gara-gara bilang yang Qadim tuh 3. Kalian Ahlussunnah yang bilang Qadim banyak. Kata mereka Qadim harus cuma 1, yaitu Allah aja. Nggak boleh ada yang Qadim selain Allah. Biar Allah Esa. Paham nggak logika mereka? Paham. Oke. Tapi gimana bantah syubhatnya? Ya tentu poin pertama benar ya, bahwa ya apa namanya? Memang Qadim, ilmu Allah Qadim. Tapi gimana cara bantah? Mereka bilang kalau ilmu Allah Qadim berarti yalzamu minhu ta'addudul qudam. Berarti yang Qadim ada lebih dari 1 dong. Allah, kemudian ilmu Allah, kemudian kalam Allah, kemudian apa sifat Allah yang lain? Kudrah Allah, iradah Allah. Gimana cara jawabnya? Gimana, Bang Adam? Silakan. Kalau misalkan zat Allah itu Qadim, berarti seluruh sifat yang nempel pada zat itu juga Qadim. Jadi Tapi berarti Qadimnya yang nggak Qadim lebih berbilang. dari 1 dong. Berarti ta'addudul qudama, yang Qadim lebih dari 1. Berarti musyrik dong. Qadim nggak esa dong. Allah nggak esa dong berarti. Gimana yang lain jawab dong? Karena sifat itu nggak bisa dipisahkan dari zat, Ustaz. Ya betul. Sifatullah laisat ghairahu. Gitu. Sifat nama Allah, nama dan sifatnya itu semuanya Qadim. Nama Allah Qadim, sifat Allah Qadim. Allah Qadim. Zat Allah Qadim. Itu satu rangkaian beda. Jadi bukan ta'addudu zawatil qudama, tapi ta'addud cuma 1 yang Qadim, zatul Qadim wahidah. Cuma 1, ya. Lakin hadhihi zat indah asma wa indah sifat. Adapun Nasara kenapa kafir? Karena mereka bilang 3 zawat. Ya, 1. Oke, mudah-mudahan paham ya. Allahumma shalli. Kemudian kata beliau wa allalaha fi nabihi. Alasan mereka allalaha allala al-alamiyah fina pada diri kita dengan hal tersebut. Jadi gimana? Ilmu dalam diri kita di makhluk ya. Kalau Allah kan apa? Coba kita kenapa disebut alim? Karena kita hadis. Kenapa gitu? Karena kita memiliki ilmu. Berarti ilah alamiah kita, ilah alimiyah kita adalah ilmu. Adalah indana ilm. Oke. Limadha istahaqqa Zaidun al-alimiyah lianna indahu ilman. Oke. Kata mereka, Allah tuh ghairu mu'allal, enggak boleh kita ilahkan. Enggak boleh. Zaid disebut alim karena punya ilm, ada ilahnya. Ilah tasmiyati Zaidin aliman lianna indahu ilman. Allah kata mereka ya, nggak boleh mu'allal, nggak boleh. Makanya nama Allah alim tidak ada ilahnya. Allah alim aja, bukan karena punya ilmu, alim aja udah. Ngerti nggak? Paham nggak syubhat mereka? Saya ulangi lagi. Apa ilahnya kita manusia disebut alim? Ya, ilham Ustaz. Karena kita punya ilmu. Kata mereka, Allah alim juga. Tapi nggak punya ilmu. Dan kita bilang ke mereka, mana bisa Allah alim disebut al-alim tapi nggak punya ilmu? Coba kata kita kan, Zaid aja nggak dibilang alim kalau nggak punya ilmu. Dan mereka beda. Allah ghairu mu'allal. Makhlukat mu'allal. Allah tuh alim aja udah. Punya ilmu? Ya enggak. Kok bisa namanya alim? Ya emang bisa aja. Allah ghairu mu'allal. Nggak bisa diilahkan. Oke. Paham ya sobat mereka? Paham, Ustaz. Oke. Walaupun aneh. Masa Mu'tazilah ngomong gitu? Kenapa masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa Mu'tazilah aneh ngomong gitu? Sini Mu'tazilah kan yang ngomong. Aneh. Kenapa?
Karena Mu'tazilah yang apa-apa tuh di taklil Ustaz. Iya, terdepan dari mentaklil afalullah dia. Terdepan dari mentaklil afalullah. Ya. Unik ya. Tapi mereka bisa aja bedakan. Oh enggak, itu af'al. Ini kita bicara zat, sifat ya. Ya ala kali hal. Misalnya ngeyel. Tapi lemah benar. Nah, lana, argumen kita, tentu sini Ahlussunnah semua satu barisan. Annal asla juz'uhu fala yujadu dunahu. Bahwa argumen kita itu pokok dari ilmu, yaitu juz dari ilmu, dari penamaan. Jadi penamaan alim itu sendiri di antara sebagian dari penamaan al-alim adalah ilm. Maka nggak mungkin ada nama al-alim tanpa ilmu sama sekali. Jadi ilm bagi al-alim itu bukan sekadar ilah, tapi apa? Juz. Tapi apa? Juz. Saya ulang lagi. Kata Mu'tazilah apa? Nama al-alim itu bagi Allah tidak disyaratkan Allah punya ilm. Adapun manusia, maka baru disebut al-alim kalau punya apa? Ilm. Kata mereka, karena manusia ada ilahnya, berilah. Ini Zaid disebut alim, harus ada ilahnya. Apa ilahnya? Indahu ilm. Allah disebut alim, gak apa-apa gak punya ilm. Kenapa? Kan Allah ghairu mu'allam. Oke. Terus, argumen kita adalah bahwa sebetulnya ilm bagi nama al-alim itu bukan ilah, tapi apa? Ilm bagi al-alim bukan ilah, tapi apa? Ayo dong. Bagian dari Juz dari nama al-alim. Di antara bagian dari nama al-alim adalah ilm. Dalil ini argumen. Dari mana kita berargumen? Dari ilmu istiqaq. Coba, ilm itu sebagian dari kata al-alim bukan? Sebagian. Ilmu istiqaq membuktikan sebagian. Maka fala yujadu dunahu. Maka nggak mungkin ada al-alim kalau nggak ada ilm. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu parah. Berarti menghancurkan argumen Mu'tazilah sini. Mu'tazilah bilang, Allah ghairu mu'allam. Anda terdepan ngomong ilah. Mu'tazilah bilang Allah nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali lil aslah. Mereka mewajibkan Allah melakukan sesuatu aslah. Sekarang, apa aslah? Allah menyebut dirinya alim tapi nggak punya ilm. Aslah nggak tuh? Aslah nggak? Ingat, Mu'tazilah itu apa? Wujubul aslah. Pokoknya Allah wajib melakukan yang terbaik. Ya. Maka kata mereka berarti nggak bisa Allah menyesatkan orang. Karena kalau menyesatkan orang berarti Allah nggak melakukan apa yang terbaik. Kalau menurut Al-Sunnah, Allah bisa nggak nyesatin orang? Bisa. Bisa, nyesatin orang lah. Bisa. Menurut Mu'tazilah bisa nggak Allah menyesatkan orang? Secara hakiki. Secara hakiki. Nggak bisa kata mereka. Nggak boleh. Allah harus mura'atul aslah harus tuh. Ya, harus Allah melakukan yang aslah, yang terbaik. Sekarang apa aslah? Allah bilang, oh iya, sana surat apa? Oh iya, Zuhur ya, sorry. Ya, kita lanjut ke depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman.